Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang pendaki asal Swiss yang terjatuh di Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi melalui jalur udara dan dalam kondisi selamat. Proses penyelamatan melibatkan tim SAR gabungan dengan dukungan helikopter. Benedict Emenegger, pendaki asal Swiss yang terjatuh di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Rabu petang. Upaya penyelamatan langsung dilakukan. Helikopter diterbangkan dari Bali dan berhasil mendarat di titik terdekat dengan lokasi korban. Korban langsung diterbangkan menuju rumah sakit BIMC Kuta dan Pasar Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengimbau agar para pendaki Gunung Rinjani untuk lebih berhati-hati dan waspada selama pendakian, terutama di jalur ekstrim. Para pendaki, menurut kami adalah untuk kesiapan fisik, mental, dan memahami kondisi cuaca itu yang perlu kami tekankan untuk tidak terjadi hal-hal yang serupa lagi, Mbak. Para pendaki, menurut kami adalah untuk kesiapan fisik, mental, dan memahami kondisi cuaca itu yang perlu kami tekankan untuk tidak terjadi hal-hal yang serupa lagi, Mbak. Yang pertama, agar memahami situasi kondisi Gunung Rinjani. Yang kedua, agar mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, dan peralatan-peralatan pendakian yang harus disesuaikan dengan kondisi alam yang ada di Rinjani itu sendiri. Diketahui korban tercatat Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan pendakian pada Selasa 15 Juli melalui jalur Sembalun. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemudian pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menyikapi banyaknya insiden yang terjadi, kami sudah tersambung dengan Bapak Yarman Kadir, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Selamat siang, Pak Yarman. Selamat siang, Mbak Ana. Ya, kami posisi Pak Yarman, kami ingin tahu menyikapi hal-hal yang beberapa kali terjadi nih. Ada WNA yang kemudian jatuh di Rinjani entah karena memang tidak siap atau tidak tahu trek. Seperti apa, Pak, dari pihak Bapak? Ya, ada beberapa hal yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami telah melakukan investigasi ya, lewat spanduk atau informasi lewat medsos. Artinya memang harus pendaki di Gunung Rinjani ini harus mempersiapkan semua fisik, mental yang tadi disampaikan oleh kepala Basarnas juga. Itulah. Artinya pengenalan medan. Yang terpenting juga adalah kita harus mengetahui SOP yang berlaku di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri. Ya. Artinya juga kami sekarang ini juga kami berada sekarang di Sembalun juga lagi mengadakan pelatihan vertical rescue juga pada tugas dan teman-teman penggiat wisata juga yang ada di Gunung Rinjani, Pak. Oke, baik. Pak, nampaknya di Gunung Rinjani ini banyak sekali trek-trek yang cukup curam. Tapi bagaimana proses evakuasi dari WNA yang terjatuh di hari kemarin ini dilakukan dan mengapa pada akhirnya menggunakan prosedur dari jalur udara, Pak? Iya, kejadian kemarin itu Benedict ya, dari Swiss ya, 46 tahun, memang terjatuh di jalur antara Pelawangan ke Danau ya. Artinya dia tidak jatuh pada posisi ketinggian gitu. Artinya lebih mudah kita melakukan deteksi ini gitu loh. Artinya kami dari Taman Nasional juga sama-sama dengan tim terpadu Basarnas dan tim ya, terkait juga mempersiapkan peralatan tim atau segala untuk melakukan evakuasi itu. Sambil juga kami berkomunikasi juga dengan heli, Bali Air. Ya. Kita melihat bahwa yang bersangkutan ini korban juga memiliki asuransi pribadi
pribadi yang bisa mengcover heli sendiri, penggunaan heli, Mbak. Ya. Oke. Pak Yarman, kami juga ingin tahu langkah mitigasi untuk kemudian menghadang tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Apa kemudian yang disiapkan, Pak? Apakah kemudian memang harus pro hikers kah, atau amatir tidak boleh ikut, atau harus didampingi guide? Seperti apa mitigasinya, Pak? Ya, ada beberapa konsep yang sudah kami buat. Ini menjadi perhatian juga kementerian kami itu, karena Mbak, ada pertama adalah terkait penguatan sistem, ya, penguatan sistem dan peningkatan NSPK wisata pendakian itu sendiri. Artinya nanti kami akan melakukan diskusi, ya, terkait dengan FGD, terkait dengan grade daripada gunung sendiri. Artinya di situ kita bisa lihat artinya tingkat rawannya gunung atau apa misalnya pendakian terhadap gunung sendiri. Kemudian kami menyiapkan juga untuk SOP nantinya, evaluasi lagi SOP saat ini apakah masih ada yang perlu kita evaluasi atau penambahan itu. Ya. Artinya juga selain itu juga kami juga akan mempersiapkan sarana ini kelengkapan dari tim besar ini sendiri, ini sendiri. Artinya juga kapasitas pendukung lainnya, termasuk juga ya kami terkait dengan penggunaan terkait sampah apa segala kami juga melakukan itu juga. Terus juga ketiga adalah kami melakukan peningkatan kapasitas kepada pegawai kami sendiri dan juga penggiat wisata sendiri, baik porter, guide, TO, ya, yang kerja dalam bidang wisata sendiri, Mbak. Baik, Halo. Pak Yarman, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas.